biasanya adalah satu, kalau pasiennya masih kesadaran bagus, masih bisa berdiri berjalan ya. Jadi diukur berat badan, kemudian tinggi badan. Karena nanti untuk melihat kecukupan biji, IMT wajib harus bisa. Hitung berat badan ideal wajib, itu akan jelaskan di sini. Nanti akan lama ya. Jadi kalau nanti saat ujian ditanya tentang IMT, tentang berat badan ideal, harus langsung. Sama satu lagi lingkar lengan, gitu ya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ibu nggak akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital karena nanti kan sudah ada di KD ya. Nah, tanda-tanda vital dilakukan dilihat berapa tensinya. Kalau tensinya tinggi, jangan dulu dilakukan pemeriksaan. Pasiennya pusing berat, jangan dulu, gitu ya. Atau kalau dilakukan pemeriksaan itu yang urgent saja. Ya. Nah, kemudian setelah pemeriksaan dasar tadi sudah ya, tanda-tanda vital, gitu ya, baru kita lakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, gitu ya. Nah, biasa kalau rambut dengan kecukupan biji, kita turun ke bawah mata. Mata di sini ada konjungtiva dan sklera, gitu ya. Konjungtiva untuk mengetahui anemis atau tidak. Hubungannya dengan jantung ada, gitu ya. Misal kalau pasien yang konjungtivanya rendah, biasanya terkait dengan oksigenasinya. Karena konjungtiva itu akan berhubungan dengan HB, gitu ya. Kemarin satu HB mengingat berapa oksigen? 4. Artinya kalau HB-nya rendah, oksigenasinya kurang juga, gitu ya. Itu berhubungan dengan sirkulasi, nanti perfusi, gitu ya. Jadi dilihat ya, kalau konjungtivanya bagus, berarti oksigenasinya kemungkinan juga akan baik di perikarditis. Bagaimana cara mengeceknya? Sekalian dua ibu jari ya, pasiennya ya. Oke, ibu lupa ya. Jadi sebelum ke pasien tadi ya, sama semua prosedural itu pasti ada kontrak dulu, gitu ya. Kontrak dulu. Tahapannya apa dan apa? Masih ingat? Terakhir nanti terminalis tadi udah dibaca. Prainteraksi, orientasi, fase kerja sama terminasi. Fase kerja sama terminasi. Semua prosedural sama, gitu ya. Tadi ibu langsung mau ke inti ya. Jadi intinya ketika di tahap prainteraksi, gitu ya, dari kita mulai menyiapkan alat ya, gitu ya. Kemudian kita kontrak, gitu ya. Jadi kontrak dulu baru siapkan alat, karena belum tentu pasiennya oke kan. Kontrak dulu. Kontrak apa saja? Sebut nama pasien, panggil ya. Salam dulu, tentu salam, sebut nama pasien. Kenapa harus disebut? Karena khawatir tertukar. Bisa ya. Kalau yang bahaya kan kalau tindakan invasif ya, biasakan dengan Ibu Retno. Tuh, gitu kan? Boleh kalau mau lengkap ditanya tanggal lahirnya. Gitu ya. Oke, kemudian setelah itu biasakan panggil nama. Ibu Retno, saya hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik. Tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu. Gimana Bu? Kurang lebih waktunya sekitar 15 menit. Jadi di sana ada salam, ada menyebutkan tindakannya apa, tujuannya disampaikan, waktunya disebutkan, terakhir persetujuan, gitu ya? Iya. Bagaimana Bu? Oke, siap bersedia. Misalkan sadar pasiennya, kalau tidak sadar berarti libatkan keluarga. Baru tahap berikutnya, alat disiapkan, didekatkan, baru cuci tangan. Kita awali dengan basmalah. Jadi biasakan ya. Ini bedanya dengan institusi lain. Jadi biasakan kan segala sesuatu yang diniatkan karena Allah. Basmalah itu kan dengan menyebut nama Allah ya. Kemudian mengikuti sunnahnya, tata caranya gitu ya. Maka itu akan menjadi nilai ibadah. Yang kedua, penguatan spiritual.
gitu ya. Dulu pernah ada kasus ya, bukan kasus ya sebetulnya. Dulu siapa kakak tingkat ibu gitu ya. Jadi kalau mau nyuntik karena sudah terbiasa, kalau mau melakukan sesuatu apapun dengan basmalah, boleh di dalam hati, boleh disirkan. Sir itu dilafazkan pelan atau diajak pasiennya. Ibu kalau muslim ya, kita baca basmalah dulu ya. Nah, dulu waktu itu menteri yang lagi mau disuntik tuh, gitu ya, baca basmalah, masih menterinya jarang perawat begini, gitu kemudian karena spiritualnya bagus juga ya, kemudian suntik ya tadi ya, profesional gitu ya, nyerinya tidak terlalu nyeri karena teknik relaksasinya dijalankan, gitu. Akhirnya apa? Ya udah ditarik, yuk jadi asisten saya. Mana-mana ikut ya, sampai keluar negeri, itu bertanya dari basmalah ya. Selebihnya kan tadi bagian dari pahala ya. Jadi kalau jadi perawat itu kalau mau cari pahala nggak susah sebetulnya. Itu kuncinya ikhlas tadi. Awali dengan Basmalah. setiap kegiatan gitu ya. Boleh disirkan, boleh juga di dalam hati. Ya, jadi diakhiri juga dengan hamdalah. Oke. Nah baru tadi alat sudah disiapkan, kita cuci tangan semuanya dengan 6 langkah sudah hafal ya. Iya. Saya tidak peragakan tadi ya. Kemudian baru tadi ya, kita mulai dari atas, head to toe. Rambut boleh ya, kalau mau dilihat itu ini pemeriksaan umum. Tapi ibu urut ke bawah ya. Mata tadi sklera dan konjungtiva. Jadi kalau untuk konjungtiva, dua ibu jari ini didekatkan di mata kelopak mata bawah di sini ya. Kemudian pasien untuk melihat ke atas. Biasanya ibu pegang di sekarang lagi kondisi pandemi jadi sudah nanti peragakan aja sendiri ya, ke bawah ya, gitu ya. Terus kita melihat ke atas konjungtiva. Jadi dua begini ya, ditarik nih, dipegang, disentuh, kemudian ditarik, pasien diminta untuk melihat ke atas. Ayo Pak, matanya lihat ke atas, maka akan terlihat konjungtivanya. Susah mau nyari. Ya udahlah, nanti diperagakan ya gini ya. Ini ya. Ini ditarik ke sini, terus melihat ke atas. Jadi kelihatan jelas. Ini saya agak susah karena meriksa sendiri ya. Gitu. Nah, kalau sklera kebalikannya. Kita di sini megangnya. Kemudian pasien untuk melihat ke bawah. Karena sklera itu yang mana yang situ. Gitu ya. Oke, agak susah nih kalau ibu jari harusnya begini. Kalau di sini kan enak nih ya. Ayo Pak, lihat ke bawah. Gitu. Oke, boleh. Yang tidak pegang ini boleh diperagakan. Ini kelopak mata atas ya, dibuka, kemudian ke bawah. Jadi kan kelihatan kayak nonjol gitu ya. Ya, gitu loh ya. Jadi kelihatan jelas skleranya, karena bola matanya ke bawah kan? Tadi ke bawah ya, kelihatan ya. Oke tuh, ya. Ini ke atas. Sama yang bawah tadi ke bawah, tapi ke atas. Kalau untuk konjung, hasilnya gimana? Yang video sini nih, ya, jadi ini untuk mengecek konjungtiva ya. Jadi oke, ditarik ke sini, lihat matanya lihat ke atas Bu. Oke, ini konjungtiva. Dilihat anemis atau tidak. Konjungtiva itu di sini ya. Oke. Kemudian kalau sklera, oke, ditarik ini, oke. Kemudian pasien melihat ke bawah, maka akan terlihat warna putihnya lebih jelas. Oke, cukup. Nah, kalau perhatikan dulu, nanti dulu, jangan ngobrol dulu. Jadi kalau sklera yang normal warnanya putih. Ya, kalau kuning, merah itu berarti abnormal. Kuning gangguan hepat, kalau merah mungkin ada perdarahan. Konjungtiva yang normal warnanya pink. Nah, kalau yang nggak normal warnanya pucat. Itu artinya biasanya ya tadi ya, anemis, kondisi anemis. HB-nya perlu divalidasi. Atau konjungtivanya warnanya merah, berarti juga ada Perdarahan. Oke, turun ke bawah, ya. Ada hidung ya. Hidung dilihat dengan menggunakan pen light ya.
sebelum ke hidung, maka bisa dilakukan pemeriksaan pupil, gitu ya. Caranya jangan langsung begini ke mata, ya. Tapi dari samping, ya, dari samping, ya. Oke, dilihat. Biasanya kalau terkena cahaya akan mengecil dan melebar. Kemudian kita pindah. Nah, pindahnya dari samping juga ya, dari sini pindah ke sini. Oke, baru dilihat. Sama juga ya. Nah, yang normal adalah isokor. Isokor itu sama, mengecil melebarnya sama. Kurang lebih 2 milimeter, ya 2 sampai 3 lah. Ada yang menyebut buku 3. Kalau lebih dari itu berarti abnormal, gitu ya. Atau misalkan antara kiri dan kanan beda besarnya, itu anisokor. Anisokor. Kalau sama disebutnya isokor. Kemudian kurang lebih berapa tadi pupilnya? Oh, kanan kiri 2 milimeter. Ditulis pupil 2 milimeter. Gitu ya, 3 milimeter. Gimana caranya tahu bahwa 2-3 milimeter? Ada pen light yang di sini ada ukuran pupilnya tuh, ya. Atau kalian cek penggaris. Ini ibu dapetnya yang nggak ada ukuran pupilnya, ya. Jadi ada yang di pen lightnya itu sudah ada ukurannya. Kalau tidak ada, berarti kalian harus bisa lihat tuh diameter membuat, ya. Diameter kan penggaris nih 2 mm itu seberapa sih? Itu diameter. Nanti lingkarannya kurang lebih segitu. 3 dan seterusnya. Kalau pasien dengan kondisi kegawatan atau pasiennya sudah kritis, ya, mau meninggal gitu ya, atau sudah meninggal, jadi pupilnya akan melebar, disebut medriasis. Kalau mengecil aja itu namanya miosis, ya. Oke. Nah, kemudian turun ke bawah. Ini ada hidung. Nah, hidung kita lihat. Di hidung yang dilihat apa? Kebersihan. Tapi kalau di kardio yang penting adalah ada epistaksis tidak? Apa? Siapa itu epistaksis? Perdarahan, mimisan, bahasa kerennya epistaksis. Jadi nanti bilang mimisan dan bisa lagi epistaksis. Ada tidak? Nah, kalau ada epistaksis itu biasanya, ya, kan ada darah letaknya di pembuluh darah, berarti pembuluh darahnya pecah. Biasanya pada pasien apa? Pada pasien hipertensi yang sensitif itu biasanya bisa sampai mimisan. Jadi kalau ada orang tua mimisan, itu dicek tensinya. Kenapa? Karena di hidung itu pembuluh darah paling sensitif, mudah pecah. Kalau anak-anak sering kali mimisan tuh ya, itu biasanya karena terlalu lelah, aktivitasnya terlalu banyak gitu ya, kan aktif gitu ya, itu juga bisa pecah. Atau panas, febris gitu, itu biasanya kemungkinan lainnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan punya riwayat hipertensi, kemudian ada perdarahan atau epistaksis di hidung, maka itu karena tekanan darahnya yang tinggi sampai pembuluh darahnya pecah, gitu. Nah, kemudian baru ke mulut, ya. Mulut, ya, mulut lebih ke area cerna, ya, kebersihan mulut, gigi. Nah, kalau misalkan pada boleh ditanya, ya, saya pasiennya dengan rheumatoid arthritis, RHD, atau infeksi jantung. Kebersihan mulut, kebersihan gigi itu menjadi port de entry. Biasanya kalau pasien dengan RHD, ya, RHD itu ditanya sering sakit gigi enggak? Sering batuk pilek enggak? Karena itu adalah faktor resiko terbesar terjadinya infeksi jantung. Kan sudah dibahas, ya, port de entry, ya, masuk ke kuman. Oke. Nah, kemudian ke dagu, ke bawah, ke leher. Nah, di leher ada yang namanya vena jugularis. Vena jugularis, ya. Kalau yang normal kan biasa, ya. Tapi kalau yang nggak normal disuruh miring ke kiri, gitu ya, ini menonjol. Itu artinya kelebihan cairan. Pasien apa kemarin? CHF, gagal jantung domestik, gagal jantung sebelah kanan, kiri dari DPJ, distensi vena jugularis. Pernah lihat penyanyi serioso yang nyanyinya lagi melengking? Kan ini yang kelihatan yang nonjol, ya, kelihatan, ya. Kalau lagi melengking
melengking gitu ya. Nah kalau pasien CHF nggak perlu melengking, dia sebenarnya aja udah kelihatan nonjol. Ya, dibaca lagi ya bagaimana DPJ ini terjadi pada kasus CHF ya, gagal jantungan. Nah kemudian baru ke bawah. Sebetulnya ya ada satu pemeriksaan juga ya di leher. Jadi leher nih ya, kita pegang lehernya ya. Kemudian diminta pasien untuk menelan. Gerak nggak? Gerak ya. Nah itu normal. Kalau nggak nelan gerak nggak? Enggak, itu normal. Tapi pasien dengan pembesaran aorta tadi tahu ya, katup jantung pembuluh darah yang paling besar yang ada arkusnya. Nah itu karena membesar, itu mendorong sampai ke trachea. Jadi tracheanya itu ikut bergerak, walaupun dia nggak menelan. Nah, jadi kalau kita raba nih, padahal pasien tidak menelan, tapi bergerak, itu dimungkinkan ada pembesaran di aorta. Gitu ya. Oke, terus baru ke dada. Ya. Ibu buka ya. Ini perempuannya. Nah, oke, jangan lupa privasi ya. Terus sampaikan ke pasiennya. Wah, ini dapetnya perempuan, udah nggak apa-apa. Atau sini aja deh, dadanya. Nah, sudah kita mulai ya. Nah, sebelum ke dada ya, boleh kita lihat ibu jarinya pasien. Ya. Nih, lihat. Ada sianosis atau tidak? Sianosis tahu? Kebiruan. Sebelum sianosis biasanya apa? Pucat, ya? Pucat atau tidak? Biasanya berbanding lurus dengan akral. Jadi diraba boleh nih, hangat atau dingin. Kalau dingin bisa dua kemungkinan. Satu karena lingkungannya, gitu ya. AC-nya terlalu tinggi itu dingin juga. Tapi ada juga dari kondisi pasien. Gitu ya. Jadi harus ditanyakan pasiennya ya. Nah, ketika kita lihat nih ya, jari-jari pasien tadi ya, ada sianotik atau tidak, pucat atau tidak, akralnya dingin atau tidak. Kita melakukan pemeriksaan kapilari refill, CTR. Ini. CRT, kapilari refill time T-nya ya. Tujuannya pemeriksaan kapilari refill time itu adalah untuk mengetahui sirkulasi, kan jantung ada di sini kan, mengedarkan darah ke seluruh tubuh kan, ya, ke otak bagian atas sampai ke ujung-ujung sini. Nah, sirkulasi di perifer itu ujung-ujung ini bagus atau tidak? Caranya gimana? Yuk, masing-masing pegang. Ditekan nih, jari telunjuk ya. Jadi makannya jangan pakai begini, sakit. Jangan pakai kukunya, jangan diginiin, jangan. Begini aja nih. Nih. Ya. Kalau begini nanti sakit ya. Ya walaupun bisa ya, tapi sakit ya. Ditekan aja, ditekan begini nih. Ini kan udah kelihatan di warnanya tuh. Kemudian ya, dibuka, hitung 1, 2, 3, nah detik pakainya. Detik itu kan bukan 1, 2, nah gitu kan, tep, tep, tep gitu ya. Jadi 1, 2. Nah kalau dalam hitungan 2 detik ya, maksimalnya di 3 detik ya. Ada buku juga yang 2 detik ya. Kalau lebih dari itu berarti sirkulasi kurang bagus. Kalau misalkan hitungan keempat baru kembali normal, warnanya pink lagi. Ya. Kan? Langsung tutup 2. Dari hitungan kedua sudah warnanya pink seperti semula. Gitu. Kalau sampai dengan 3 detik ke atas, berarti sirkulasi pasien nggak bagus. Aliran darah ke perifernya nggak bagus. Boleh kanan dari kiri. Nah ini ditulis ya. Berapa CRT? CRT ya, RT, karena kalau CTR beda lagi, torasik kalau itu nanti untuk melihat hasil ronsen. CRT ya, kapilari refill time. Nah kemudian bisa juga clubbing finger. Kemarin di video ya, dilihat kan clubbing finger nih, ujung-ujung jarinya itu seperti jari tabung, seperti
juga bagian dari sirkulasi yang kurang bagus. Gitu. Caranya gimana? Nah, gini. Coba. Kalau nggak ada jendelanya, nggak ada lubangnya, berarti itu cutting finger. Nih, ininya nih yang di kukunya. Kukunya disatukannya begini. Kukunya disatukan. Coba, ada lubangnya nggak? Kelihatan ada nggak? Ada kan? Ada celah tuh ya. Nah, kalau yang nggak ada celah, simetris ya. Jangan miring begini, tapi tegak lurus begini nih. Ujungnya beradu. Nah itu kalau yang cladding finger biasanya dia nggak ada celah udaranya atau celah, kan cahaya bisa kelihatan tuh. Ya. Sedikit nanti. Oke, lengan sudah ya. Baru kita ke dada. Nah dada boleh juga tadi dengan pemeriksaan yang keempat tadi, inspeksi. Nah lihat simetrisnya dulu. Simetris itu gimana sih? Ini ada sternum. Ini sternum namanya ya. Ini nih tulang sternum. Ya. Tulang sternum kan lebar nih. Begini kan? Kalau pertengahannya namanya mid sternum, pinggirnya batas sternum kanan, ini batas sternum kiri. Paham? Oke, ya. Simetris atau tidak? Satu sternum, dua ini areolanya pria. Puting susunya pria, nipolnya pria. Jadi kalau sama berarti simetris. Gitu, ya. Nah kemudian tadi ya garis ya. Ini ada clavicular nih. Ini namanya mid clavicular kalau ibu ambil pertengahan. Biasanya mid clavicular ini nih di bawahnya nipolnya pria. Gitu ya. Ini juga sama. Antara mid clavicula dengan batas sternum kanan, ini ambil garis tengah, ini namanya garis parasternal. Ini juga sama, ini parasternal kanan, ini parasternal kiri. Oke. Nah, kemudian selain melihat kesimetrisan, inspeksi, ya, lihat adanya ictus cordis. Apa sih ictus cordis itu? Apa tadi? Ictus cordis adalah denyutan pada ICS kelima pada garis mid clavicula atau MCL. Mana ICS kelima itu? Kalau tadi ya menghafal tentang EKG kan ada ICS kelima pada garis mid clavicula itu V berapa? Kalau di EKG V4. V4 ya, V4. Jadi kita hitung nih. Ini kan clavicula nih. Kita raba tuh iga pertama tidak pernah bisa diraba. Karena ketutupan oleh clavicula, di belakang clavicula itu iga pertama. Jadi ini anggap saja clavicula itu iga pertama. Nah, baru ada cekungan di bawah clavicula, itu namanya intercosta 1. Oke, kalau saya pindah ya, ini cekungan nih. Pindah, terus ini ada tulang nih. Ini namanya costa kedua kan, karena costa pertama tadi nggak bisa diraba ya. Di bawahnya ada cekungan, itu ICS kedua. Oke, pindah saya. Oh, ini ada tulang lagi, costa 3. Nah, ini ICS ke 3. Pindah lagi kanan saya. Ini tulang, gitu kan? Ini ICS ke 4, gitu ya. Terus tulang ICS ke 5. Pada ICS kelima, ini ICS kelima kan begini kan? Karena kosnya kan lengkung kan? Pada garis mid clavicula, ambil garis mid clavicula, ada titik, ketemu titik. Maka inilah disebut dengan titik ictus cordis. Kalau pasiennya kurus, posisinya tidur terlentang, itu akan terlihat ada denyut. Nah, boleh nanti kalau punya adik ya. Tapi biasanya kalau anak-anak beda nih, belum sempurna. Adik yang udah dewasa gitu ya. Kalau dia suruh tidur aja, gitu. Nanti akan terlihat ada denyutan. Ini namanya denyut ictus cordis. Kenapa berdenyut? Kok berdenyut ya?
Itu apex jantung. Nah, di sini kenapa berdenyut? Karena di situ ada katup mitral, dekat dengan katup mitral. Katup mitral itu katup yang paling besar kan? Jadi kalau katup mitralnya lagi menutup, menutup nih katup mitral, kira-kira ventrikelnya lagi berdenyut apa berdilatasi? Katup mitral nutup nih, mitral tricuspid, tak nutup. Terus si ventrikel berkontraksi begini. Sistolik atau diastolik? Sistolik atau diastolik? Sistolik. Sistolik. Kan Kontraksi. kontraksi sistolik kan? Iya, Bu. Sehingga dengeran bunyi jantung satu. Ingat nih. Bunyi jantung satu, bunyi loop itu terjadi karena menutupnya katup tricuspid dan bicuspid atau mitral dengan tricuspid. Kan kalau katup mitral tricuspid menutup, jantung berkontraksi gini, karena mengeluarkan darah dari ventrikel kemana? Dialirkan kemana darah dari ventrikel? Melalui apa? Aorta. Jadi dikeluarkan tuh ke katup aorta tuh. Jadi aortanya katupnya terbuka kan? Di situ kan ada katup kan? Dialirkan. Kalau yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ada katup pulmoner, dialirkan ke paru. Itu sistolik, jangan sampai lupa, ya. Kunci tuh, ya. Nah, ketika bersistolik ini berdenyut, gitu. Jadi akan berdenyut, gitu, ya. Itu diinspeksi. Nah, kalau tidak terlihat diinspeksi, boleh dipalpasi. Cara palpasinya gimana? Ini. Jadi palpasi jangan begini, susah nyarinya, ya. 2 juga ini, oke 3, 4 aja, 3 atau 4 gitu ya. Kan enak nih, kerabat semua. Jadi kalau dipalpasi ini akan berdenyut. Nanti ya, dicoba ya. Yang punya adik laki-laki ya, perempuan juga bisa sebetulnya ya, ada payudara dipalpasin aja. Lagi tidur kan, ya. Kalau lebih gampang ya pada dia. Namanya itus cordis, bisa diinspeksi, bisa dipalpasi. Oke. Nah, untuk pemeriksaan fisik masih ingat 5 landmark. Ada apa? 5? Ada berapa? 5 kunci. Ini sudah belum salah nih harusnya kalau udah like this. Oke, yuk kunci pertama itu ada di ICS kedua garis sternum kanan. Nih, ICS kedua nih. Ini kan pertama nih kosta ya. Oh, cekungan ICS 1. Tulang cekungan. Ini ICS 2. Pada garis sternum kanan ini sternum, berarti di sini nih. Nah, di sini kalau dipalpasi ini akan ada denyutan juga. Ini namanya disebut dengan titik pulmoner atau aorta? Aorta. Sebelahnya titik pulmoner. Karena di sini ada katup aorta, di sini katup pulmoner. Aorta dan pulmoner ketika menutup bunyi jantung berapa? Jadi kalau diauskultasi akan terdengar jelas bunyi jantung 2-nya. Bunyi jantung 1-nya kedengaran juga. Gitu. Tapi karena di sini dekat dengan sendi lunaris. Gitu ya, diraba nih ada denyutan, nanti diraba ya. Jadi selain diinspeksi, dipalpasi akan lebih jelas. Gitu ya. 1, 2, 3 di ICS ketiga yang disebut dengan edge point. Ya. Nah, normalnya nggak berdenyut, tapi kalau ada bunyi itu biasanya kalau pada anak-anak penyakitnya ASD, PSD. Kemudian turun ICS keempat, boleh di kanan, boleh di kiri. Ini ada tricuspid. Biasanya di kiri, gitu ya. Tapi di kanan juga ada buku yang menyebut di kanan. Ini ada denyutan, ya. Ini namanya katup apa di sini? Titik yang keempat katup tricuspid. Jangan lupa, ya.
2 pada garis sternum kanan, di sini ada orka, ICS 2 pada garis sternum kiri, sini ada pulmonar, ini titik R, ICS ketiga pada garis sternum kiri, ini ICS keempat pada garis sternum kiri dan kanan, ada tricuspid. Ini baru tadi tuh. Kelima adalah apex jantung atau titik ictus orsis. ICS kelima pada garis ventricular. Itu dilakukan tadi. Mulai dari inspeksi dilihat, dipalpasi, ya, dan diauskultasi. Gitu. Nah, auskultasinya lihat kedengaran begini, ini yang normal nih ya. Tadi saya konsultasi di dada ya. Ini kan waktu nonton psikologinya dari dulu ya. Kalau dari dulu biasanya kasih lihat ini. Itu di apex ya. Megangnya harus pas. Nah, ini lebih jelas bunyi jantung 1. Titik apa? Ya, apa namanya titik? Yang pertama alfa. Ini agak lemah kan dengan yang tadi ya, volumenya? Karena di mitral itu kekuatannya paling besar katanya, jadi bunyinya paling kencang. Kalian punya stetoskop di rumah semua? Punya. Stetoskop ya? Ini juga bisa pakai stetoskop bisa, tapi stetoskopnya khusus. Kedengarannya ini karena supaya kalian bisa mendengar semua itu pakai mic ya. Jadi titik pulmonar. X-point itu sebetulnya nggak bunyi. Jadi kalau bunyi berarti biasanya nggak ada silence. Itu kondisi nggak normal ya. Baru di sini titik gitu, oke? Paham ya? Jadi nanti harus bisa nih meletakkannya. Boleh nanti dicoba masing-masing ya. Nah, nanti kemarin kita sudah bahas tentang CHF. CHF itu ada namanya bunyi galop. Bunyi galop itu gimana sih? Nah, ya. Diangkat dulu. Dia pasang lagi ke bawah dikit. Oke ya. Ini bunyi jantung normal. Duk. Nah, sekarang galop itu seperti tapak kuda. Jadi setelah bunyi jantung ada S3, ada S4. S3 itu terjadi setelah S2. Hebat banget ya. Nah, tapi nggak ada eskaler ya. Jadi kalian S1 sekarang ya. S1 itu bunyi jantung 1 atau BJ1 sama. S2 itu bunyi jantung 2, duk gitu ya. Nah, ada bunyi jantung